Bismillahirrahmanirrahim. Pas masanya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai itu adalah seorang tokoh, pemuka agama, orang terpandang juga di kaumnya. Di suatu waktu dia berkesempatan pergi ke daerah Syam. Syam itu adalah nama tempat yang meliputi Yordania, Suriah, Palestina, dan beberapa tempat yang lainnya. Kalau Syam itu sudah ketahuan itu tempatnya para nabi. Jadi semua nabi itu banyak yang lahir dari Syam. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan seterusnya. Amr bin Luhai selaku tokoh pemuka datang ke daerah Syam, melihat kondisi keagamaan orang-orang Syam itu sudah berubah. Banyak yang menyembah berhala, patung yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka. Berpikir, rasa baik kepada sesuatu itu akhirnya dikedepankan. Ini baik kalau seandainya dibawa ke Mekah. Dari perasaan, Bu, yang digunakan dalam menetapkan agama itu dari perasaan. Ini bagus nih kalau seandainya dibawa ke Mekah. Akhirnya dibawa patung-patung ke Mekah. Beberapa patung dibawa ke Mekah. Dibawa ke Mekah yang kemudian karena tokoh, Bu, karena pemuka agama, orang terpandang. Kalau orang terpandang itu memiliki suatu keinginan atau pendapat, itu lebih diterima oleh kaumnya. Amr bin Luhai karena dia pemuka, dibawa itu patung ke Mekah, diterima oleh orang Mekah. Akhirnya berubah tuh keagamaannya orang-orang Mekah. Sampai Amr bin Luhai itu punya pembantu dari jin, membisikkan kepada Amr bin Luhai untuk menggali berhala-berhalanya Nabi Nuh yang telah terpendam di Jeddah, yang bernama Wud, Suwa, Yagud, Ya'uq, yang disebutkan dalam surat Nuh. Wala tadarunna alihatakum wala tadarunna waddaw wala suwa'a wala yaghutha. Juz ke-29. Setelah surat Sa'ala Sa'ilun. Jadi gali nih, yang di Jeddah digali, dibawa ke Mekah, tersebar semuanya. Mekah berubah agamanya, Jeddah berubah agamanya, Madinah berubah juga agamanya. Yang awalnya menyembah Allah, ketika muncul tuh apa yang telah ditemukan di Syam, dibawa ke Mekah, ke Madinah, ke Jeddah, berubah. Akhirnya kebanyakan mereka bertabaruk, bertawasul dengan perantara-perantara. Di antara yang berubah, kalau zamannya Nabi Ibrahim, talbiyah itu yang kalau kita umroh, kita haji itu kan sering labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Tapi setelah Amr bin Luhai bawa patung, langsung berubah. Talbiyah mereka berubah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak illa syarikun huwalak. Ya Allah, kami menjawab panggilanmu. Ya Allah, tidak ada sekutu bagimu kecuali satu persekutuan. Yang asalnya nggak seperti itu talbiyahnya, berubah. Kalau zaman Nabi Ibrahim talbiyahnya seperti zaman kita sekarang. Seperti kita ketika umrah haji itu sama. Tapi ketika zaman jahiliyah beda. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan, gara-gara apa yang telah dilakukan oleh Amr bin Luhai, bertawasul itu menjadikan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya tawasul. Misalkan kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, makanya saya bertawasul dengan sholat duha, dengan sholat-sholat yang wajib, itu namanya tawasul. Setelah Amr bin Luhai membawa patung dari Syam, bawa patung dari Syam, dibawa ke Mekah, yang dulu tawasulnya itu dengan ibadah berubah. Akhirnya orang-orang yang sudah mati, yang nggak mampu apa-apa, dijadikan untuk tawasul. Makanya di Ka'bah itu sampai di Mekah itu ada 360 berhala yang dijadikan tawasul. Untuk apa? Menjadikan pendekatan diri kepada Allah. Nggak boleh. Karena kita bertawasul hanya dengan perkara-perkara yang disyariatkan, dengan ibadah kepada Allah. Ini berubah gara-gara Amr bin Luhai bawa patung dari Syam pertamanya, dibawa ke Mekah. Setelah di Mekah, punya jin mengatakan kepada Amr bin Luhai, coba kamu gali berhala yang ada di Jeddah. Digali, dibawa, dapat juga akhirnya.